Selamat siang, perkenalkan nama saya Rawat Nive Luciano Samral, NIM 1420120022R, kelas KPN 20B. Saya salah satu dari mahasiswi ISTIKES Nusantara Kupang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang transkultural keperawatan. Kebudayaan merupakan fenomena yang universal, yang memiliki gambaran yang khas tiap kelompok tertentu, mencakup pengetahuan, kepercayaan, adat, dan keterampilan yang dimiliki anggota kelompok tersebut. Pada era globalisasi, kemajuan teknologi, transportasi, teknologi telekomunikasi, dan informasi telah semakin menghubungkan dunia dalam berbagai aspek kehidupan dan dengan sangat cepat dan kuat masuk ke seluruh bangsa-bangsa di Indonesia. Dengan berbagai kemajuan tersebut, mobilitas penduduk dunia semakin meningkat, dan informasi tentang berbagai hal di dunia dengan cepat mengglobal. Perubahan tersebut membawa dampak terjadinya perubahan budaya pada penduduk dunia. Penduduk dari kelompok sosiokultural yang berbeda akan mempunyai perbedaan budaya, kepercayaan, tata nilai, dan gaya hidup. Beberapa faktor tersebut secara bermakna akan mempengaruhi cara individu berespon terhadap masalah keperawatan, terhadap pemberi pelayanan keperawatan, dan terhadap keperawatan itu sendiri. Perawat sebagai bagian dari tenaga kesehatan profesional harus dapat mengetahui, memahami, dan bertindak dengan perspektif global bagaimana perawat pasien dengan berbagai macam budaya yang berbeda dari berbagai tempat di dunia saat ini. Jika faktor tersebut tidak dipahami dan dihargai oleh pemberi pelayanan kesehatan, maka pelayanan keperawatan yang diberikan mungkin menjadi tidak efektif. Adanya keragaman budaya akan menjadi jelas bahwa perbedaan budaya harus dipertimbangkan, dipahami, dan dihargai, dan pelayanan keperawatan yang diberikan harus sesuai dengan budaya yang dimiliki. Leininger, 2002. Beranggapan bahwa sangat penting memperhatikan keragaman budaya, kepercayaan, nilai-nilai, dan gaya hidup dalam penerapan asuhan keperawatan kepada pasien. Dalam memberikan asuhan keperawatan, perawat harus mengetahui situasi tertentu dari makna budaya dan sosial yang dimiliki pasien, dan menghindari memaksakan sistem nilai yang dianut dan diyakini perawat ketika mempunyai pandangan yang berbeda dengan pasien. Asuhan keperawatan perlu disesuaikan dengan nilai-nilai, kepercayaan, cara hidup, dan budaya. Asuhan keperawatan yang komprehensif secara budaya mengacu pada tindakan dan keputusan kognitif yang diatur agar sesuai dengan gaya hidup, kepercayaan, dan nilai budaya seseorang, keluarga, kelompok, komunitas, atau institusi. Untuk memperoleh asuhan kesehatan yang berarti, menyatukan
dan memuaskan tindakan dan keputusan yang diambil terdiri dari yang pertama, mempertahankan asuhan budaya atau kultur care, preservation, imitation, mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien meningkatkan dan mempertahankan status kesehatannya. Mempertahankan budaya dilakukan bila budaya pasien tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang kedua, akomodasi dan negosiasi. Asuhan budaya atau culture care, accommodation, negotiation mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang akan membantu seseorang dengan budaya tertentu beradaptasi untuk dapat memperoleh hasil akhir kesehatan yang menguntungkan dan memuaskan. Yang ketiga, restrukturisasi dan pemulaan kembali. Asuhan keperawatan atau culture care, repatriating, restructuring mengacu pada tindakan dan keputusan profesional yang dapat membantu pasien mengatur kembali, mengubah atau memodifikasi gaya hidup mereka ke arah pola asuhan keperawatan yang baru, berbeda dan lebih menguntungkan. Selain itu, kepercayaan dan nilai budaya pasien tetap dihormati dan dapat diperoleh gaya hidup yang lebih baik atau lebih sehat. Konsep dan prinsip dalam teori keperawatan transkultural keperawatan. Transkultural adalah area keilmuan budaya pada proses belajar dan praktek keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan. Praktek keperawatan yang fokus memandang di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan. Leininger 2002. Konsep dalam keperawatan transkultural. Yang pertama, budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak dalam mengambil keputusan. Nilai budaya adalah keinginan individu atau tindakan yang lebih diinginkan atau sesuatu tindakan yang dipertahankan pada suatu waktu tertentu dan melandasi tindakan dan keputusan. Yang kedua, perbedaan budaya dalam asuhan keperawatan merupakan bentuk yang optimal mengacu pada kemungkinan variasi pendekatan keperawatan yang dibutuhkan untuk memberikan asuhan budaya yang menghargai nilai individu, kepercayaan dan tindakan termasuk kepekaan terhadap lingkungan dari individu yang datang dan individu yang mungkin akan kembali lagi. Leininger 1985. Diversity dalam masyarakat. Keragamaan suku, agama, budaya, bahasa Indonesia menjadi suatu hal yang tidak dimiliki oleh negara lain. Karena itu, keragamaan ini dapat dijadikan sebagai suatu yang positif dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang. Walaupun menurut beberapa ahli bahwa keragaman itu dapat memberikan pengaruh positif
namun ada juga yang melihat bahwa keragamaan tersebut ada pengaruh negatif. Yang pertama, pengaruh positif. Bidang politik dapat menimbulkan integrasi nasional yang berdirikan Bhinneka Tunggal Ika. Bidang ekonomi dapat menjadi aset nasional yang mendatangkan devisa negara yang besar dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bidang sosial dapat menjadi sarana untuk mengajukan pergaulan antara kelompok sosialis dan suku bangsa melalui pertukaran pelajaran. Yang ketiga, bidang pariwisata menimbulkan daya tarik bagi wisata mancanegara. Bidang budaya dapat memperkaya khasana kebudayaan bangsa. Bidang inovasi dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi masing-masing daerah atau suku bangsa untuk lebih memajukan daerahnya. Yang kedua, pengaruh negatif. Konflik bersifat ideologis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian sistem nilai yang dianut dan dijadikan ideologi dari berbagai kesatuan sosial. Konflik bersifat politis. Tipe konflik sosial yang berlatar belakang pembagian status kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas adanya dalam masyarakat. Menurut Queensrandcrat, di dunia hanya 12 negara yang memiliki etnis homogeni atau monoetnis, yakni Australia, Islandia, Norwegia, Belanda, Maroko atau Swaziland, Portugal, Jerman, Denmark, Botswana, Somalia, Jepang. Pertama, berdasarkan negara multi-etnik lebih cenderung mengalami konflik yang tidak ada habisnya, seperti India, bekas Yugoslavia, bekas Belgia, Nigeria, Malaysia, dan lain-lain. Yang kedua, Indonesia sebagai negara majemuk tidak lepas dari konflik yang cenderung berhubungan dengan suku, agama, ras, adat istiadat seperti yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia Madiun 1948 dan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kedua, pemberontakan Darul Islam Indonesia di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Aceh, dan Kalimantan Selatan. Yang ketiga, pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Yang keempat, konflik Sabas, konflik Sampit suku Dayak melawan transmigran suku Madura di Kalimantan. Konflik Ambon atau konflik agama, konflik Kupang, konflik 2. Membentuk integrasi dalam kehidupan masyarakat multikultural. Integrasi internal, eksternal, vertikal, dan horizontal. Menurut Suarjono Soekarno menyebutkan,
Yang pertama, integrasi internal, yakni proses integrasi dengan cara menyatukan anggota-anggota dalam satu kelompok. Yang kedua, integrasi eksternal, yaitu proses integrasi dengan cara menyatukan berbagai macam kelompok ke dalam suatu kelompok yang lebih besar atau suatu masyarakat, misalnya organisasi kecil ke organisasi besar. Yang ketiga, integrasi vertikal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan-perbedaan. Yang keempat, integrasi horizontal, yaitu proses integrasi dengan cara melakukan pengendalian tunggal terhadap beraneka ragam individu atau kelompok yang memiliki persamaan, misalnya kelompok belajar dan kelompok seni. Alternatif pemecah masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. Pertama, integrasi sosial dalam masyarakat multikultural. Pengertian integrasi sosial menurut Abdul Syabu, integrasi sosial adalah menghubungkan individu dengan individu yang lain sehingga terbentuk menjadi masyarakat. Menurut S3, integrasi sosial terjadi apabila keseluruhan anggota dalam suatu kelompok berkemampuan untuk tetap dalam kelompoknya, seolah-olah satu sama lain saling terkait. Menurut John Swekanto, integrasi atau penggabungan adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpanan dalam suatu sistem sosial, membuat suatu keseluruhan dari unsur-unsur tertentu. B. Teori integritas sosial. Teori konflik menurut Karl Marx, yakni setiap masyarakat selalu berada dalam ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, agar terjadi integrasi, maka perlu dilakukan tekanan oleh pihak satu kepada pihak yang lain. Teori fungsional menurut Kingley, Davis, dan Wilbert Moore, yakni setiap masyarakat selalu stabil dan relatif terintegrasi. Oleh karena itu, agar tetap terintegrasi, maka diperlukan adanya konsensus antara anggota-anggotanya. C. Tipe dan bentuk integrasi sosial. Integrasi fungsional, proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam suatu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar fungsi aktivitas individu atau kelompok yang saling melengkapi satu sama lain. 2. Integrasi normatif, proses penyesuaian antara anggota-anggota dalam satu kelompok atau antara kelompok yang satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat atas dasar norma-norma tertentu. Sekian dan terima kasih.